Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast kami, wahai sahabat RS Aku. Hari ini kita akan membahas tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga stunting. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Dr. Kania Arfiani. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu dokter paling hits di RS Aku Dus, yaitu Dr. Haji Najib Budi Wardoyo, spesialis obstetri dan ginekologi MARS. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik dok, hari ini sahabat RS Aku penasaran dok. Ya. Mengapa angka kematian ibu, angka kematian bayi dan juga stunting ini menjadi perhatian khusus di pemerintah dok? Ya. Jadi AKI, AKB atau angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu menjadi prioritas atau perhatian pemerintah karena AKI, AKB itu menjadi salah satu indikator kesehatan suatu negara. Okay. Jadi kalau AKI, AKB-nya rendah, berarti derajat kesehatannya bagus, kesehatannya bagus. Sampai itu juga bahwa AKI, AKB juga menunjukkan kualitas dari pelayanan kesehatan yang ada di suatu negara, gitu. Jadi sehingga itu menjadi penting untuk diperhatikan oleh Kemenkes atau pemerintah. Menjadi patokan khusus ya dok ya. Sedangkan stunting sendiri itu kenapa penting? Karena stunting itu terkait dengan tumbuh kembang generasi penerus gitu ya, jadi generasi anak-anak ke depan gitu, sehingga itu juga nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Jadi sangat penting ketiganya. Okay. Ya. Kalau untuk angka kematian ibu dok, itu penyebab paling sering biasanya apa ya dok? Jadi kalau di Indonesia itu sudah sangat lama yang menjadi penyebab ranking 1 dan 2-nya itu adalah preeklamsia atau eklamsia dan perdarahan postpartum. Jadi selalu itu menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Paling tinggi ya dok? Di Indonesia atau di Kudus pun juga tinggi dok? Iya, di Kudus juga tinggi ya dok? Indonesia bahkan di dunia penyebab kematian yang tertinggi dua itu, preeklamsi dan perdarahan postpartum. Oke. Eklamsi, itu yang tensinya tinggi ya dok ya? Tensi tinggi dalam kehamilan ya. Dalam kehamilan ya dok? Berarti perlu waspada banget ya dok untuk hamil itu nggak cuma hamil aja ya dok berarti ya? Tapi tetap harus menjaga kesehatan, semuanya tetap harus terkontrol. Baik dok. Untuk angka kematian bayi dok, yang paling sering itu apa dok yang paling sering dijumpai? Jadi kalau angka kematian bayi penyebab tertingginya sampai saat ini masih didominasi oleh BBLR atau berat badan lahir rendah. Kemudian yang kedua adalah asfiksia. Asfiksia itu kekurangan oksigen yang diderita oleh bayi baik selama dalam kehamilan maupun dalam proses persalinannya. Nah itu yang menjadi penyebab. Selain itu nanti ada prematuritas, ada infeksi dan sebagainya. Tapi yang saat ini paling tinggi adalah masih BBLR dan asfiksia. Ya. BBLR itu berat badan lahir rendah. Ya, kurang dari 2.500 gram. Kalau bayi berat badan lahir rendah nanti bisa berkaitan dengan stunting kan dok? Iya, betul sekali. Ya, jadi ini kaitannya erat antara kondisi ibu selama hamil, kemudian kondisi setelah lahir sampai nanti kalau stunting itu kan penanganan kita itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya, 1000 hari. Jadi mulai dari pembuahan sampai si anak setelah lahir usia 2 tahun. Nah itu sangat perlu kita perhatikan untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi ketiga hal tersebut itu sangat terkait satu dengan yang lain. Begitu. Ya. Berarti 1000 hari pertama kelahiran ya? Kehidupan. Yes. Kehidupan. Jadi kalau udah lebih dari 2 tahun pencegahan stunting apakah berlaku? Sudah sulit. Sulit ya dok ya? Betul sekali. Kalau untuk kembali lagi ke angka kematian ibu dan bayi ya dok, bagaimana sih dok cara pencegahannya itu dok? Ya, jadi karena kedua hal itu sangat terkait erat ya. Misalnya BBLR itu bisa dilahirkan dari ibu yang kondisi fisiknya tidak baik, sehingga kita harus istilahnya men-screening, menseleksi calon-calon ibu yang mau hamil. Kita harus persiapkan dulu bahwa calon ibu yang mau hamil itu harus benar-benar dalam kondisi yang optimal gitu ya. Jadi misalnya nih ibu-ibu dengan obesitas, maka
bagaimana supaya kita turunkan berat badannya dari berat yang ideal. Sebaliknya ibu-ibu yang terlalu kurus mungkin ya, kayak kurang energi kronis, maka kita beri nutrisi yang bagus supaya dia menjadi berat ideal untuk siap untuk hamil. Ibu-ibu dengan penyakit-penyakit yang tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, maka kita perbaiki dulu gangguan hormonal, tiroid dan sebagainya, kita perbaiki dulu sampai keadaannya betul-betul optimal dan siap untuk hamil. Ibu-ibu dengan penyakit menular, HIV dan sebagainya, maka kita harus perbaiki sehingga aman untuk kondisi kehamilannya. Nah, sehingga pada saat hamil itu nantinya si ibu akan bisa melahirkan janin yang sehat. Nah, gitu ya. Oke. Kalau angka kematian ibu dok, itu tadi kan harus dalam kondisi yang prima ya dok. Betul. Bagaimana dok caranya untuk membuat si ibu ini prima? Dari nutrisi kah, dari kegiatan sehari-hari atau bagaimana dok? Betul. Jadi ada beberapa tips yang perlu diperhatikan oleh ibu selama kehamilan. Jadi misalnya harus makan atau mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian melakukan olahraga rutin secara teratur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga jangan lupa melakukan pemeriksaan secara teratur ke tenaga kesehatan, termasuk pemeriksaan gigi dan mulut, kesehatan gigi dan mulut, kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah selalu berpikir positif, positive thinking. Itu yang tips supaya ibu selalu dalam kondisi sehat dan bugar. Karena kita tahu misalnya hipertensi kan juga dipengaruhi ya oleh kondisi pikiran yang stres dan sebagainya kan begitu. Gitu ya dok. Sekarang kita membahas tentang stunting dok. Tadi kan ada kaitannya nih dok dengan BBLR, kemudian dengan ibu yang masih muda, akhirnya melahirkan bayi yang juga kurang prima, dan akhirnya membuat resiko untuk terjadinya adanya stunting. Iya, betul. Kalau stunting sendiri dok, untuk mencegahnya bagaimana ya dok? Jadi pencegahan stunting itu memang kan tadi ya dimulai dari 1000 HPK itu ya, deteksi dininya. Jadi dari mulai pembuahan. Jadi seorang calon ibu atau orang tua calon si bayi itu, karena stunting itu dipengaruhi oleh tidak hanya status gizi, tetapi juga kondisi genetik dari orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya misalnya tubuhnya kecil, kurang gizi, kayak itu juga potensial akan melahirkan anak yang stunting. Sehingga selain tadi ya perbaikan kondisi orang tuanya, kemudian selama hamilnya itu juga harus diperhatikan kecukupan gizinya, kemudian selama kehamilan sampai persalinannya, kemudian setelah itu sampai si anak usia 2 tahun, asah asuhnya, kemudian ASI, pendekatan psikologis dan sebagainya itu harus diperhatikan. Jadi stunting itu memang ada faktor-faktor sebelum persalinan dari kehamilan dan faktor-faktor setelah persalinan sampai usia 2 tahun. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua. Termasuk misalnya bagaimana perhatian orang tua, misalnya apakah dia sibuk bekerja dan sebagainya. Ya. Berarti nutrisi sebelum 2 tahun itu harus gencar ya dok? Betul, betul ya. Harus ini ya dok ya, harus tercukupi. Iya, betul. Nah, dengan maraknya zaman sekarang dok, banyak makanan instan, kemudian usia sebelum 2 tahun itu sudah banyak yang mengkonsumsi instan dok. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Dan apakah membuat stunting juga nggak sih dok? Iya, jadi makanan-makanan instan itu kalau kita perhatikan kan mereka banyak kandungan terutama karbohidrat atau tepung gitu ya, sehingga kalau sebenarnya karbohidrat juga dibutuhkan oleh perkembangan oleh tubuh, tetapi kan komposisinya kadang-kadang kalau si anak sudah makan makanan snack instan itu terus sudah malas nggak mau makan makanan yang baik. Padahal pertumbuhan itu tidak hanya membutuhkan karbohidrat, tapi juga ada protein, ada lemak, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mikronutrien. Mikronutrien itu sangat penting diperhatikan. Gitu. Berarti kalau makanan-makanan memang lebih baiknya yang alami ya dok ya, protein hewani, buah-buahan gitu baik ya dok? Baik sekali. Ya? Makanan olahan sebenarnya boleh ya, aman juga, tetapi makanan olahan itu ya harus diperhatikan bahwa harus memenuhi
standar gizi yang diperlukan untuk anak seusianya. Itu saya rasa. Ya. Berarti sebagai orang tua juga harus Punya memperhatikan. pengetahuan Betul. Parenting ya dok, ya, sekarang ini yang lagi marak itu adalah ilmu parenting. Nah, betul. Baik dok, mungkin dari percakapan kita hari ini dok, mungkin ada kesimpulan dari dokter ya, jadi, untuk teman-teman RS aku. Betul, jadi yang lebih penting dari itu semua adalah mencegah. Yang preventif itu akan lebih baik dan lebih berhasil guna daripada pengobatan. Bagaimana seorang ibu yang datang dalam kondisi preeklamsi, maka akan banyak faktor pengikutnya, resiko mortalitas dan morbiditas pada ibu, resiko kesakitan pada bayi, prematuritas, BBLR akibat dari preeklamsia. Nah, itu semua bisa kita hindari kalau kita tahu, misalnya kita pendekatan dari hulunya. Dari awal kita sudah seleksi ibu-ibu yang siap hamil, ibu-ibu yang kita siapkan kondisinya. Nah, itu semua kalau dilakukan pencegahan dengan baik, terpantau dengan baik, insya Allah nanti ke depannya juga akan menghasilkan generasi yang baik, saya rasa gitu. Ya. Generasi emas ya dok? Iya. Baiklah dokter, terima kasih untuk podcast hari ini. Materinya sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, dokter pantas jadi dokter terhits di Rumah Sakit Aisyah Kudus ya dok. Begitu. Baiklah, terima kasih dok dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Sama-sama dokter ya. Baik. Saya akhiri podcast pada hari ini dokter. Semoga semua sahabat RS aku senang dan merasa ilmu yang hari ini kita dapatkan sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.